Omong-omong, trik ini masih merupakan aksi terkenal sang master, tetapi dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia ingin mengajari saya. Karena dia tidak pernah berpikir untuk menyerahkan kepada saya. Tanpa akumulasi, Anda tidak dapat mempelajari. Anda hanya dapat meningkat perlahan. Setelah lelaki tua itu jatuh, saya menerobos dari bagian keempat ke bagian ke-8. Fakta membuktikan bahwa dia bukan master yang berkualitas. Jadi saya membunuhnya, tetapi dia mungkin tidak pernah memikirkannya, meskipun dia tidak pernah mengajari saya, dia telah mempelajarinya sendiri dengan kecerdikannya. Haha, makhluk abadi juga ingin membatasi dewa. Jangan memikirkannya. Hari ini, mata Chong penuh kegilaan, meskipun dia memanggil tuannya, sepertinya tuannya adalah musuh bebuyutannya. 9 hari, mengendalikan guntur. Segera setelah merendam benih, dia berteriak, dan melihat seberkas cahaya yang hampir membeku dalam waktu bersiul keluar dari tubuhnya, seperti seberkas sinar ratusan kaki dari kelas pembantu cahaya dengan cepat memadat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu menyusut hingga beberapa kaki, tetapi dipancarkan volatilitasnya mengejutkan. Penguasa petir bisa bersama Jiu Tian. Ternyata apa yang dikatakan senior Chang beberapa hari yang lalu adalah keterampilan bertarung kuno yang diciptakan olehnya, tetapi hanya membuang-buang uang untuk mendapatkannya sendiri. Mata Xiaoyan suram, mungkin Chang Qitian tidak pernah menyangka bahwa aksi terkenalnya diperoleh oleh muridnya yang dijebak olehnya. Di cermin, dia perlahan menutup matanya, dan pada saat berikutnya, celah seperti guntur muncul di antara alisnya, dan celah itu terbuka dengan mengesankan, dan kilat menyambar di dalamnya. Tapi seberkas cahaya yang terkonsentrasi beberapa kaki di depannya tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, itu meledak ke udara untuk menghilangkan api dari 7 menara dewa yang mengejutkan. Dalam sekejap, saya melihat bahwa sinar cahaya kecil langsung menembus bayangan talang pohon, langsung tertusuk oleh akumulasi kilatan busur, dan kemudian runtuh. Hanya yang kelima lohe keenam yang tersisa, dia berdagang ketika dia menjadi milikmu, tetapi tampaknya tidak ada tekanan pada akumulasi sama sekali, dan dia masih menembus Qijiaying. Akumulasi bergegas ke menara keenam, dan menara keenam yang lebih padat dan jere akhirnya memiliki kekuatan untuk bersaing, tetapi itu hanya yang keenam di barat, dan dia tidak terkejut, dan banyak retakan segera muncul. Apakah ini keterampilan bertarung tingkat kuno terkuat Anda? Yang terhormat hanya memiliki kekuatan kecil ini, dan pria yang perlahan membuka matanya dan lamban dengan sinis berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak memperhatikan Jin Chong, pada saat ini tubuhnya meletus dengan ki dan darah, dia melihat telapak kakinya perlahan terangkat, dan tiba-tiba melangkah keluar lagi. 7 runtuh. Hampir pada saat menara ke-6 runtuh, bayangan yang lebih kental sekali lagi mengembun dan meraung, memicu hembusan angin. Gemuruh. Suara tumpul menyapu, dan jejak kaki yang besar tampaknya terakumulasi dibandingkan dengan akumulasi ukuran beberapa kaki, seolah-olah ada perasaan agas mengguncang pohon, tetapi sebenarnya, akumulasi yang tampaknya tidak mencolok ini tidak hanya sangat cepat, tetapi juga memiliki daya tembus yang tak terbayangkan. Hanya dalam beberapa napas, Xiaoyan Qi memiliki banyak retakan yang tertusuk oleh akumulasi pada tubuhnya yang halus, tetapi Xiaoyan Qi, yang tidak dapat membatasi akumulasi sama sekali, dan hanya bisa mengaum ke arah Zizong. Ketujuh, kekuatannya juga di luar imajinasi Jinzong, langkah kakinya dengan cepat menghantamnya, meskipun bayangannya mengganggu, kekuatan penindasan telah menyelimuti benih yang basah, seolah-olah dia akan dilahirkan kembali dan dihancurkan sampai mati. Hampir mengernyit sedikit, tidak sulit untuk melihat bahwa dia memiliki perasaan tegang saat ini, jejak kaki yang megah itu seperti gunung, bahkan lebih besar dari gunung biasa. Dan dengan peningkatan kekuatan dan kekuatan fisik Xiaoyan, kekuatan anti-inflamasi Zenshen kita juga meningkat. Menghadapi spesies terlarang di bagian ke-8, mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Seperti yang dikatakan Jin Chong, sekarang tubuh Xiaoyan 7,
itu sudah memiliki kekuatan keterampilan bertarung kuno. Akumulasi dengan panik melubangi jejak kaki dan mencoba menerobosnya. Ketika jejak kaki masih membeku, meski banyak retakan muncul, masih belum ada tanda-tanda runtuh. Wajah Xiao Yan serius. Namun nyatanya, Xiao Yan tidak berhenti saat ini, tetapi dengan kekuatan abadi yang melonjak di tubuhnya, api 3 warna melayang di depan dadanya, dan cetakan tangan Xiao Yan berubah dengan cepat, menggosok ketiga api itu terus-menerus. Dia harus menyeduh Buddha's Fury Lotus yang cukup kuat, dan sekarang adalah waktu terbaik. Di menara ketujuh, busur listrik berkedip-kedip, dan serangga dalam drama itu berburu dengan jubah mereka, dan kulit mereka bahkan sedikit pucat. Ketujuh, kekuatannya sama, hanya energi dan darah di tubuhnya yang melonjak saat ini, dia sudah melawan menara ketujuh anti-inflamasi, meskipun sosoknya ditembak mundur, tetapi kecepatannya tentu saja tidak secepat menara ketujuh anti-inflamasi, L. Geyu, aku membuat gelembung. Di mata guntur di antara alis Admiralty, akumulasi kilatan petir seperti berkas cahaya menyebar dengan cepat. Semakin banyak retakan di sofa ketujuh. Ali seharusnya pingsan dan pergi, tetapi dia tetap bersikeras untuk membombardir. Saat dia semakin dekat dan lebih kuat, dia hanya bisa berpindah tangan, dan segera membuat batasan pertahanan, seperti perisai cahaya yang menjaganya. Kakinya telah menghantam perisai cahaya dengan keras, dan perisai cahaya, yang hanya berat, langsung hancur seperti gelembung tanpa perlawanan. Bayangan kaki menyelimutinya seperti semut yang menempel di kaki mereka, membentuk celah besar, dan kemudian terdengar raungan keras. Kakak, menara ketujuh sepertinya akhirnya mencapai batasnya pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti retakan dan tiba-tiba hancur. Pada saat yang sama, ada juga sosok yang ditembak mundur, dan kecepatannya melambat setelah berada dalam keadaan malu sejauh 1000 kaki, dan sosok ini hanya membebani dirinya, memuntahkan seteguk darah, dan itu adalah ditutupi dengan bekas luka, kerusakan yang disebabkan oleh pukulan ini tidak sedikit. Tapi dia tidak berhenti setelah menstabilkan sosoknya, tapi tiba-tiba menatap Xiao Yan. Pada saat ini, hati Xiao Yan menegang, tetapi dia tidak memilih untuk mundur, sebaliknya, dia membuka 5 pertimbangannya dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk merendam benih. Berani mengambil inisiatif untuk datang ke sini dan serius mencari kematian. Jenis yang dekat tidak peduli dengan cederanya, lagi pula, dia abadi, selama cederanya tidak fatal, kekuatan keabadian dapat membantunya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak terkecuali spesies baru-baru ini, tetapi pasti tidak akan sembuh dalam waktu singkat, tetapi hanya diyakini bahwa sekarang juga merupakan waktu terlemah untuk antiinflamasi, jadi ini adalah momen yang menentukan. Kedua sosok dalam kehampaan itu mendekat dengan cepat, tetapi saat mereka mendekat, akumulasi tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan, memukul Xiao Yan dengan kecepatan yang tidak mungkin dihindari. Dari kekuatan yang terakumulasi sangat mencengangkan, kekuatan yang mengerikan itu langsung merobek daging dan darah Xiao Yan, dan daging dan darah itu meledak di daging. Pada saat ini, bahkan keabadian dan tubuh fisik tidak dapat menghentikannya. Xiao Yan memuntahkan seteguk besar darah, tetapi matanya masih tegas dan memandang Jin Chong dari kejauhan. Pada saat ini, dia hanya tidak melihat teratai api 3 warna seukuran telapak tangan yang melawan angin, menutupi seluruh ruang tempatnya berada.